Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, in here I will try to explain. Miss akan coba menjelaskan mengenai materi yang sudah kalian dapatkan dari sekolah, oke? Oke, silakan langsung ke first meetingnya, pertemuan pertama. Nah, ini di sini ada parts of speech. Apa sih parts of speech itu, Miss? Kalau diartikan per kata, part itu bagian, speech itu ucapan atau ujaran atau pidato bisa ya. Nah, part of speech diartikan bagian-bagian dalam ucapan. Apa sih maksudnya, Miss? Jadi, kan dalam satu kalimat itu misalkan ya, Hasna pergi ke pasar. Nah, ada beberapa part of speech. Ada beberapa kata. Jadi, dalam satu kalimat ada part of speech-nya. Jadi, ada kata-kata yang diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, ya. Hasna berarti itu kata benda. Hasna itu kata benda. Pergi itu kata kerja. Ke itu kata hubung. Pasar itu kata tempat. Nah, begitulah jadi part of speech. Kata-kata yang mempunyai fungsinya tertentu dalam kalimat. Paham ya? Nah, di sini ada 9 part of speech. Ada 9 parts. Oh my god, sorry kepencet. Yang pertama adalah noun atau kata benda. Noun, kata benda. Pokoknya noun itu artinya adalah kata benda. Ingatnya itu aja. Noun, kata benda. Hafalin. Noun, kata benda. Yang kedua adalah pronoun. Kata ganti. Pro itu ganti, nounnya kata ganti. Pronoun, kata ganti. Miss yang kayak gimana kata ganti itu? Nanti kan ya dijelasin di slide selanjutnya. Pokoknya intinya pronoun itu kata ganti artinya ya. Verb. Ketiga selanjutnya adalah verb. Kata kerja. Nah, verb kata kerja. Kata kerja tuh kayak gini contohnya. Pergi, go, come, datang, run, berlari. Itu kan kata kerja. Jadi kata kerja yang dilakuin, yang dikerjakan. Berlari, pergi, belajar, itu kata kerja. Ini maksudnya ke dalam verb yang nomor 3. Oke, next number 4, adjective. Kata sifat. Udah belajar kan adjective ya? Yang big, small, tall, short. Nah, itu belajar adjective ya, opposite adjective. Lawan kata dari kata sifat. Big lawannya small, tall lawannya short. Nah, itu masuk ke dalam adjective. Jadi big, small, tall, short, adjective. Semuanya masuk ke dalam adjective yang sudah pernah kita pelajari dulu lewat nyanyian. Opposite adjective ya. Nah, selanjutnya adalah adverb. Kata keterangan. Lebih rincinya nanti dibahas di slide selanjutnya ya. Adverb kata keterangan. Contohnya keterangan tempat. Tadi Hasna pergi ke pasar. Nah, pasarnya itu adalah keterangan tempat. Jadi masuk ke dalam adverb nanti ya. Kemudian nomor 6 ada preposition atau kata depan. Udah belajar dong preposition. Yang lagunya gimana? On, under, beside, behind, in front of, in between, in front, over, next to, near. Nah, itu preposition. Kita udah belajar ya kelas 3. Next, article. Article itu kata sandang. Contohnya ada an atau the sama the, an, the. Contohnya, I need a book. I have a book. Nah, di situ sebagai disebutnya artikel. Kata sandang dalam bahasa Inggris. Ya. Conjunction, kata sambung. Tadi to, misalkan I go to the market. Nah, conjunction ada kata sambungnya. Oke, kita bahas yang lebih rinci di slide selanjutnya. Yang pertama adalah noun, kata benda. Tadi pertama tulis dulu yang 8 di buku. Noun artinya apa? Kata benda. Betul. Ingat, noun kata benda, noun KB, noun kata benda. Di sini ada artinya. Noun is a word which is used to point person, thing, place, or idea.
Kata benda adalah word kata which is used yang digunakan to point untuk menunjukkan person, orang, thing, sesuatu, place, tempat, or idea, atau pendapat. Jadi kata benda ini yang menunjukkan orang, bisa benda, bisa tempat, bisa idea. Jadi enggak kata benda, bukan berarti benda aja, bisa juga orang. Orangnya contohnya guru. Nah, I am teacher. Guru itu adalah kata benda. Jadi benda itu ada benda hidup dan benda mati. Kalau benda hidup, guru, profesi itu masuk ke dalam kata benda. Contohnya tadi guru, I am teacher. Teacher itu masuk ke dalam kata benda karena guru adalah benda hidup. I am a student. Student juga termasuk ke dalam kata benda. I am lawyer. I am misalkan police woman. I am doctor. And the other. Semua profesi masuk ke dalam kata benda ya. Bisa juga thing. Thing itu benda yang mati. Contohnya kan a book. There is a book. Booknya itu adalah kata benda. There is a pen. Pen itu adalah kata benda. There is a table. Table-nya adalah kata benda. Benda. Jadi benda itu bisa benda hidup, benda mati. Bisa juga place, tempat. Contohnya tadi supermarket. I wanna go to the supermarket. Supermarketnya adalah kata benda. Karena tempat juga termasuk ke dalam kata benda ya. Sorry, kepencet. Mana tadi? Jadi kata benda ada person, orang, thing, benda yang mati, place, tempat, and idea. Idea juga termasuk ke dalam kata benda. Contohnya idea tuh gimana, Miss? Misalkan kebahagiaan adalah keinginan setiap orang. Kebahagiaan bahasa Inggrisnya apa? Happiness ya. Happiness is the wanted by everyone. Kebahagiaan diinginkan setiap orang. Nah, kebahagiaan itu adalah idea. Idea itu pendapat atau perasaan lah, kebahagiaan. Perasaan kebahagiaan itu masuk ke dalam kata benda. Pokoknya yang diawali dengan imbuhan perasaan. Nah, kebahagiaan, ketelitian dan sebagainya itu masuk ke dalam kata benda. Di sini noun form, bentuk dari kepencet terus ya. Noun form itu adalah bentuk dari kata benda itu adalah concrete noun. Yang pertama ada concrete noun. Concrete noun itu adalah kata benda konkret. Yang disebut konkret apa? Nyata ya, terlihat. Contohnya di sini nomor 1 adalah common noun for person. Jadi untuk orang. Teacher, kata bendanya teacher ya. Wife, istri, dokter, juga benda. Ini semua kata benda ya. Teacher, guru itu kata benda. Wife, istri. Sebagai profesi kan istri termasuk ke dalam kata benda. Dokter juga kata benda. Tadi kan Miss sudah katakan kalau profesi masuk ke dalam kata benda. Kata bendanya yang konkret karena bisa dilihat. Jadi concrete noun itu kata benda yang bisa dilihat dengan mata. Yang kedua, lihat common noun for places. Common noun kata benda umum untuk places. Places tahu kan? Udah belajar ya, public places. Tempat. Tadi contohnya school, tempat. Village, desa. Continental, samudra. Itu kan tempat. Nah, semua kata bertempat itu masuk ke dalam concrete noun. Masuknya ke dalam noun. Tapi nounnya yang konkret, nyata kan bisa dilihat. Sekolah apakah bisa dilihat? Bisa. Village bisa dilihat? Bisa. Continental bisa. Nah gitu.
Number 3, common noun for things. Kata benda umum untuk things, sesuatu atau benda mati. Thing itu benda ya, bendanya yang mati. Contohnya laptop, uniform bag. Laptop itu kata benda yang konkret karena bisa dilihat. Uniform kata benda seragam. Bisa dilihat gak seragam? Bisa. Next, bag. Bag itu tas. Bisa dilihat? Bisa. Itu masuk ke dalam kata benda. Next, number 4, common noun for days. Hari juga termasuk dalam kata benda. Misalkan kalau kalian menemukan ada dalam kalimat ada hari-hari, nah itu berarti masuk ke dalam noun, kata benda. Contohnya nih, Sunday, Monday. Contoh kalimatnya gimana, Miss? Misalkan gini, Sunday is happy days. Senin adalah hari yang menyenangkan. Nah, kalimatnya tadi gimana? Sunday is happy days. Sunday itu masuk ke dalam noun, kata benda. Sunday is happy day. Oke, paham ya? Pokoknya kalau kalian menemukan hari, kalau ditanya itu masuk ke dalam part of speech-nya apa, Miss? Misalkan part of speech dari Sunday apa? Nah, kalian langsung tahu, oh Sunday mah kata benda. Ingat aja. Oke. Next, number 4, common noun for month. Nah, selain hari juga month. Bulan juga termasuk dalam kata benda. Contohnya January, February, March, April, and etc. dan yang lain-lain. The second is abstract noun. Abstract noun adalah kata benda abstrak, kebalikan dari konkret. Yang namanya abstrak berarti tidak bisa dilihat. Contohnya di sini ada nomor 1, lihat general abstract. God, Tuhan, ya nggak bisa dilihat. Tuhan juga kata benda. Kalau kalian menemukan dalam kalimat ada kata God is the best. Misalkan ya, kata kalimatnya God is the best. Tuhan adalah yang terbaik. God-nya itu termasuk ke dalam kata benda. Kalau ditanya part of speech-nya ya. Selain God ada angel. Angel itu apa? Malaikat. Malaikat juga masuk ke dalam kata benda. Tapi yang abstrak, tidak terlihat. Apakah ada yang bisa melihat malaikat? Tidak. Next, adjective suffix ness. Pokoknya yang kata sifat. Adj itu adjektif ya, kata sifat. Apa adjektif? Kata sifat. Suffix yang berakhiran. Ness yang belakangnya ness itu kata benda. Contohnya kind. Jadi kindness. Kind itu kan baik, kindness kebaikan. Tadi kata Miss apa? Kata benda itu yang biasanya mempunyai imbuhan. Baik jadi kebaikan. Kalau baik adalah kata sifat, kebaikan ada imbuhannya ke, ada belakangnya an, itu masuk ke dalam kata benda. Jadi yang berhimbuhan di sini imbuhan ness, belakangnya ness itu masuknya ke dalam kata benda. Ada lagi sadness, kesedihan. Kalau sadnya apa? Kata apa? Kata benda bukan sad. Bukan, kan udah Miss bilang kata sifat. Kata sifat itu bisa happy, sedih, senang, bahagia, itu kata sifat. Kalau sudah ditambah ness, belakangnya sad jadi sadness, masuk berubah menjadi kata benda, bukan lagi kata sifat. Kalau sad itu kata sifat sad. Kalau sadness kata benda. Jadi ingat aja yang akhirannya ness itu berarti kata benda. Number 3, from adjective, jangan lupa adj itu adjective ya. From adjective suffix ity yang berakhiran huruf ity, berakhiran ty sama berakhiran y. Contohnya able jadi ability. Able itu mampu. Ability artinya kemampuan. Jadi bertambah artinya ya. Ada imbuhan ke sama an, kemampuan.
Ada lagi pure, murni. Purity, kemurnian. Beautiful, cantik. Beauty, kecantikan. Beda ya, beautiful sama beauty. Kalau beautiful itu cantik, beauty itu kecantikan. Beda. Beautiful itu kata sifat, ya sudah belajar kan kata sifat. Handsome, yang big, small, tall, short, beautiful, ugly itu kata sifat ya. Beauty itu artinya kecantikan, ada imbuhan kesamaan. Jadi bukan lagi kata sifat, berubah menjadi kata benda. Kan kita lagi bahas kata benda ya. Next, honest, jujur. Honesty, kejujuran. Jadi berubah artinya ya. Yang berakhiran huruf ITY atau TY atau belakangnya Y menjadi ada imbuhannya. Jujur jadi kejujuran, cantik jadi kecantikan, mampu jadi kemampuan. Oke? Paham ya? Oke, next number 4. Nomor 4, lihat. From ADJ tadi apa? Adjective. From adjective suffix C, I dari kata sifat yang berakhiran huruf C sama E, CE ya. Dan CY, contohnya patient jadi patience. Patient itu sabar. Patience yang belakangnya C, kesabaran. Absent, hadir. Absensi, kehadiran. Jadi dari kata sifat berubah menjadi kata benda yang akhirnya ditambah imbuhannya. Absen kan hadir, absensi kehadiran. Paham? Okay, good. Next. Number 5, number 5. Perhatikan nomor 5. From verb. Verb tadi apa? Udah ditulis belum? Verb tadi apa? Kata kerja. Verb suffix man yang berakhiran huruf man. Contohnya appoint. Appointment. Appoint itu berjanji. Appointment, perjanjian. Judge, nilai. Judgment, penilaian. Jadi gitu. Berubah. Artinya berubah. Dari kata kerja asalnya. Verb itu kata kerja. Selanjutnya nomor 6. From verb suffix ion. Suffix itu akhiran ya. Artinya suffix itu akhiran. From verb dari kata kerja. Suffix yang berakhiran ion. Contohnya apa? X. X itu aksi. Jadi action. Aksi. Aksi sama artinya aksi tapi berubah. Action itu kata benda. Kalau X doang nggak pakai ion, ACT doang artinya adalah beraksi. Kata kerja. Action berubah menjadi kata benda. Pokoknya yang berakhiran huruf ion nih, action, decision itu berubah menjadi kata benda. Action, decide, memutuskan, kata kerja, decision, keputusan. Oke, get it? Oke, next number 7. Ada lagi kata benda yang lainnya adalah yang from verb suffix ance, dari kata kerja yang berakhiran ance. Contohnya entrance. Enter itu masuk ya, atau masuk bisa ya, entrance kemasukan atau pemasukan ya. Sorry. Oke, next number 8, nomor 8. From verb suffix, dari kata kerja yang berakhiran. Contohnya complaint. Complain jadi complaints, dirubah jadi T. Artinya complain itu apa ya artinya? Keberatan ya. Komplain gitu apa? Komplain, keberatan lah bisa. Oke, itu semua adalah kata benda yang sudah dipelajari. Pokoknya yang berubah menjadi imbuhan-imbuhan itu semuanya adalah kata benda. Oke, paham? Oh, masih ada ya abstract noun, kata bendanya masih ada lagi.
Ada yang ke-9, look at number 9. Verb suffix y. Tadi apa suffix? Akhiran. Verb tadi apa? Kata kerja. Verb kata kerja suffix yang berakhiran y. Contohnya apa? Deliver, mengirimkan, jadi delivery, pengiriman ya. Deliver itu kata kerja mengirimkan, misalkan I deliver the letter, saya mengirim surat. Delivery artinya bukan mengirimkan lagi, berubah, artinya pengiriman, jadi ada imbuhan pengiriman. Jadi yang nounnya yang mana, Miss? Yang nounnya yang itu, delivery, yang ada akhiran y-nya. Kalau deliver noun bukan, Miss? Bukan, deliver bukan noun, tapi kata kerja. Nanti kata kerja dibahasnya. Sekarang yang noun dulu, yang delivery. Kan di sini ada verb suffix y. Kata kerja yang berakhiran huruf y. Itu berubah menjadi kata benda, bukan lagi kata kerja. Paham? Oke. Number 10, nomor 10. Verb kata kerja suffix berakhiran AR, yang berakhiran A sama R, dan IST dan ENT. Contohnya beg, ngemis. Beg itu mengemis ya. Beggar, pengemis. Tahu pengemis? Yang suka ngemis di jalanan di lampu merah, nah itu beggar ya, pengemis. Masuk ke dalam noun juga, kata benda. Ada lagi typist. Typist itu apa? Orang yang mengetik ya, atau bisa disebut apa itu? Pengetik. Nah, ada lagi serve. Serve itu melayani. Servant, pelayan, jadi orangnya. Servant itu pelayan, orangnya, orang yang melayani. Typist orang yang mengetik. Beggar orang yang mengemis. Jadi orang-orang tersebut termasuk ke dalam noun, kata benda. Di sini ada nomor 10 itu tadi apa? Kata kerja yang berakhiran huruf AR, IST sama INT itu masuk ke dalam kata benda. Contohnya gitu tadi. Servants, pengemis, dan lain-lain. Paham? Oke, next number 11. Verb suffix al. Kata kerja, verb apa tadi? Kata kerja. Jangan lupa ya, verb kata kerja. Suffix berakhiran al. Contohnya arrive. Arrive itu artinya apa? Sampai ya. I just arrived, saya baru sampai. Tiba gitu, nyampe gitu. Arrive dirubah menjadi arrival. Berganti artinya, bukan lagi sampai, arrival. Kesampaian atau sesampainya, atau ketibaan, kedatangan lah, kedatangan. Artinya menjadi kedatangan, bukan lagi datang. Kalau arrive artinya datang, sampai, tiba. Kalau arrival bukan lagi tiba artinya, jadinya kedatangan, ketibaan gak enak ya, kesampaian, atau yang paling tepat adalah kedatangan. Misalkan arrival Hasna, Akila is sleepy. Kedatangan Hasna misalkan membuat Akila senang, misalkan gitu ya. Oke, do you understand so far? Paham sejauh ini? Insya Allah ya, semoga paham. Selanjutnya nomor 12, nomor 12. Verb kata kerja suffix berakhiran ag, yang berakhiran ag. Contohnya apa di sini? Pack. Jadi package. Pack itu apa? Mengepak ya. Package. Pengemasan atau pengepakan. Pengepakan gak enak ya. Jadi pengemasan.
ada imbuhan pe sama an, pengemasan. Kalau pack itu mengemas mungkin, package, packagingnya pernah dengar ada packaging. Packaging itu pengemasan, package pengemasan. Jadi package juga termasuk ke dalam noun. Oke? Kata benda. Oke, the last one is number 13. Verb suffix eri, e-r-y, yang berakhiran huruf ry. Contohnya adalah rob. Jadi robbery. Nah, pokoknya yang belakangnya ry itu termasuk dalam noun. Oke. Do you understand so far about this? Oke. Stop.